Selama ini sumber daya arkeologi yang berada di lereng barat Gunung Lawu hanya Candi Sukuh dan Ceto yang begitu terkenal. Padahal kedua candi itu merupakan sebagian saja dari sumber daya arkeologi di lereng barat Gunung Lawu. Masih banyak temuan arkeologi yang belum dikunjungi dan diteliti. Satu lagi situs yang tidak banyak orang ketahui dan orang kenal. Lokasinya juga tidak jauh dari Candi Ketek, yaitu berjarak 700 meter dari Candi Ketek. Untuk menuju ke situs ini dari Candi Ketek, akses jalan berupa jalan cor yang sempit, menanjak dan turunan lalu jalan tanah menaiki punggungan bukit dan lembah. Lokasi situs berada di hutan pinus lereng Gunung Lawu. Situs ini oleh masyarakat sekitar dinamakan situs carang. Carang diartikan ranting-ranting bambu. Dulu di situs ini banyak tumbuh pohon bambu, namun saat ini sudah lenyap dan berganti dengan hutan pinus. Saat pembersihan carang, terlihat tatanan batu memanjang. Maka warga setempat berinisiatif menampakkan struktur tersebut untuk mempermudah perawatannya. Situs carang lokasinya berada di lereng Gunung Lawu, dengan ketinggian 1.460 meter di atas permukaan laut. Secara administratif terletak di Desa Anggras Manis, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Yang terlihat saat ini hanya talut membentang dari selatan ke utara. Namun sebenarnya, situs carang ini adalah punden berundak. Situs carang merupakan punden berundak yang terlihat adalah 3 teras. Teras pertama terlihat hanya bagian atasnya saja, sedangkan teras kedua berupa talut atau benteng sepanjang 50 meter dan tinggi 1,5 meter. Talut ini tersusun dari batu boulder dan batu pipih. Bagian tengah talut terdapat anak tangga dengan lebar 40 cm. Sedangkan teras ketiga hanya terlihat bagian atasnya saja. Karena masih tertutup tanah, bisa jadi situs carang ini memiliki lebih dari 3 teras. Selain di situs carang, batu pipih juga diketemukan di lereng Gunung Muria. Situs-situs di Gunung Muria banyak yang menggunakan bahan batu pipih sebagai penyusunnya. Seperti Candi Angin, Candi Bubrah, dan Candi Asu. Situs-situs di Gunung Muria nanti pasti akan diulas di channel ini. Di bagian bawah teras ke-1 terdapat temuan batu pipih dengan panjang 80 cm, lebar 40 cm. Di permukaan batu terdapat guratan dan cekungan. Diperkirakan guratan dan cekungan ini merupakan bentukan alam. Dugaan sementara batu ini adalah dolmen. Dolmen adalah situs peninggalan zaman megalitikum atau batu besar, yang berfungsi utama sebagai tempat meletakkan sesaji untuk memuja roh nenek moyang. Selain itu, ruang di bawah dolmen sering digunakan sebagai kuburan atau peti kubur batu untuk melindungi jenazah dari binatang buas, serta sebagai tempat pelantikan atau altar pemujaan. Dolmen berukuran besar biasanya dikhususkan bagi pemimpin suku atau tokoh penting dan terkadang berfungsi sebagai tempat penobatan atau pelantikan kepala suku atau raja. Dalam beberapa tradisi adat, dolmen kerap dipakai sebagai titik kumpul komunal, pusat kampung, atau lokasi tempat dilakukannya tarian ritual. Dolmen juga merupakan bagian dari struktur punden berundak, diletakkan di puncak struktur punden berundak.
Punden Berundak adalah bangunan pemujaan dari zaman Megalitikum yang berbentuk susunan batu, bertingkat menyerupai piramida. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang dan lambang kepercayaan bahwa arwah leluhur bersemayam di tempat yang tinggi, seperti puncak gunung. Punden Berundak umumnya dibangun dengan 3 tingkatan, di mana masing-masing memiliki makna filosofis tersendiri, yaitu tingkat paling bawah melambangkan kehidupan awal manusia, tingkat kedua melambangkan kehidupan manusia selama di dunia, tingkat ketiga melambangkan akhirat atau tempat tinggal roh setelah manusia meninggal. Posisi bangunan yang semakin ke atas melambangkan kesakralan puncak gunung sebagai tempat bersemayamnya para dewa dan leluhur. Bangunan ini merupakan ciri khas asli budaya prasejarah Nusantara sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Meskipun berasal dari era Megalitikum, konsep Punden Berundak sangat memengaruhi arsitektur bangunan sakral di masa berikutnya. Beberapa peninggalan bersejarah yang menggunakan struktur punden berundak meliputi situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, diyakini sebagai salah satu kompleks punden berundak terbesar. Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dibangun dengan bentuk piramida berundak dengan 9 tingkat. Candi Ceto dan Candi Sukuh di lereng Gunung Lawu yang mengadaptasi kuat gaya punden berundak. Kenapa bangunan kuno di lereng gunung dibuat berteras-teras atau punden berundak? Yaitu untuk menyesuaikan dengan kontur tanah, mencegah longsor dan menciptakan area datar. Desain ini juga merepresentasikan konsep kosmos. Semakin tinggi terasnya, semakin suci tempat tersebut karena mendekati para dewa atau leluhur yang diyakini bersemayam di puncak gunung. Berikut adalah beberapa alasan spesifik di balik struktur tersebut, yaitu faktor geologis dan stabilitas. Sistem teras sering berfungsi memperkecil tingkat kemiringan lereng dan meningkatkan stabilitas tanah. Ini menahan bangunan agar tidak mudah longsor atau tergerus air hujan. Koneksi spiritual atau religi, yaitu mengikuti tradisi megalitik. Gunung dianggap sebagai tempat sakral. Struktur berteras melambangkan tahapan pencapaian spiritual, di mana teras paling atas adalah area paling suci untuk pemujaan. Contoh paling ikonik meliputi Candi Sukuh di lereng Gunung Lawu dan situs Liangan di lereng Gunung Sindoro. Dengan penataan ruang fungsional yaitu membagi kompleks menjadi beberapa teras memudahkan pemisahan zona. Teras bawah biasanya untuk permukiman atau fasilitas pendukung, sedangkan teras puncak khusus untuk bangunan utama atau altar. Seperti halnya situs-situs marginal di lereng Gunung Lawu, belum ada penelitian untuk mengungkap kesejarahan situs Carang dan juru pelihara yang merawat situs ini. Hanya kesadaran masyarakat sekitar yang peduli yang sesekali membersihkan area situs Carang. Mungkin situs Carang juga bisa merupakan tempat semacam kadewaguruan. Situasi politik pada masa akhir Kerajaan Majapahit sangat tidak stabil, ditandai dengan konflik internal atau disebut paregreg, pelemahan wibawa pusat, serta perpecahan elit politik yang berujung pada keruntuhan kerajaan tersebut. Maka kaum Brahmana lebih memilih untuk mengasingkan diri jauh dari hiruk-pikuk keramaian, yaitu di lereng-lereng gunung dan di tengah hutan, terpisah dari pusat pemerintahan, termasuk juga di lereng Gunung Lawu. Dengan tujuan untuk mencari ketenangan, mendalami pendidikan agama, dan juga bersemedi, tempat ini dinamakan Kadewaguruan, dipimpin seorang maharesi atau dewa guru.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewa Guru dibantu murid-murid senior yang bernama Ubwan dan Manguyu. Kadwa Guruan merupakan kompleks pertapa yang dirancang khusus. Tempat tinggal Dewa Guru berada di tengah, sedangkan para murid mengelilinginya, disusun berjenjang berdasarkan tingkat pengetahuan mereka. Karena tata letak seperti ini, kompleks perumahan pertapa itu disebut mandala. Di zaman Majapahit, jumlah Kadewa Guruan meningkat sejak pemerintahan Hayam Wuruk. Dalam kitab Nagara Kertagama, Hayam Wuruk tercatat pernah mendatangi sebuah mandala yang terletak di dalam hutan bernama Wanasrama Sagara. Di Kadewa Guruan, para murid dapat belajar secara perorangan atau berkelompok. Mereka belajar bertahap dari tata upacara, filsafat, hingga ajaran inti tentang kehampaan yang terdapat dalam kitab tutur, buku keagamaan yang bersifat siwa. Melihat isi ajarannya, kemungkinan kitab tutur ini adalah bahan bagi mereka yang sudah mempunyai dasar pengetahuan agama, dan bukan untuk pemula. Fungsi lain Kadewa Guruan dapat ditelisik berdasarkan penemuan sejumlah naskah di wilayah Merapi Merbabu, yang dikenal sebagai Naskah Merapi Merbabu. Wilayah tersebut, menurut Agus Aris Munandar, tak hanya menjadi pusat keagamaan, tapi juga skriptorium, tempat bagi para Brahmin menuliskan ajaran-ajarannya pada daun lontar. Kadewa Guruan sebagai tempat pendidikan agama pada masa Jawa Kuna masih digunakan setelah masuknya Islam di tanah Jawa. Kemudian dikenal sebagai pondok pesantren, wadah pendidikan yang khas Nusantara, dan masih terselenggara hingga kini. Kesimpulannya, situs Carang merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.